Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih melangkahkan kaki kita ke sholat ikhlas dalam menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan kita lanjutkan dengan kajian. Salam sering salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dalam Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasa kita akan menyampaikan satu dua buah hadis atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyampaikan kebaikan. Tentunya ini menjadi ilmu bagi kita dan akan menambah di dalam ibadah kita, terutama dalam ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita. Kita lanjutkan, yaitu hadis ke-6 tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah sholat, lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, sholatnya akan menjadi cahaya, membela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dan kitab Nurul Manthur. Semua orang pasti mengetahui siapakah Fir'aun dan bagaimana tingkat kekufurannya sehingga ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Haman adalah menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf ialah musuh besar dari kaum musyrik Makkah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada beliau, aku telah memelihara seekor kuda dan memberi makanan yang banyak, dan dengan menunggang kuda itu aku akan membunuh. Hai Muhammad, alhamdulillah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi, insyaallah aku yang akan membunuhmu. Ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, jika Muhammad lolos dari Tuhan ini, maka tidak ada kebaikan bagiku untuk tetap hidup. Ketika ia menemukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum hendak membunuhnya dari jauh, tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Biarkan dia mendekat. Ketika Ubay bin Khalaf sudah mendekat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik 9 tombak dari salah seorang sahabat, lalu beliau melemparkannya ke arah Ubay dan berhasil membuat lehernya. Meskipun hanya tergores sedikit, Ubay terjungkal dari kudanya. Selanjutnya sambil jatuh ia berlari kepada pasukan seraya berteriak, demi Tuhan, Muhammad telah membunuh. Meskipun teman-teman yang menenangkan dia dengan berkata, jangan khawatir, itu hanya goresan, dia tetap meyakini ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, insyaallah aku yang akan membunuh. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahi itu saja, aku pasti akan mati. Ubay bin Khalaf terus bergerak seperti seekor sapi jantan. Abu Sufyan yang saat itu menjadi panglima perang mereka mencemooh Ubay dan berkata, cuma goresan kecil saja, mengapa kamu bertindak seperti itu? Ubay menjawab, tahukah kamu siapakah yang telah melukaiku? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, seandainya penderitaan ini dibagikan ke seluruh orang Hijaz, niscaya mereka akan binasa. Di Mekah, Muhammad telah berkata, aku akan membunuhmu. Saat itu pula aku yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat lari darinya. Jika setelah berkata seperti itu Muhammad meluruhku saja, pasti aku akan mati saat itu juga. Dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf pun tewas.
seharusnya kita cemburu dan menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi kita. Sekalipun Ubay bin Khalaf seorang kafir tulen, musuh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sangat meyakini dan tanpa ragu sedikitpun terhadap ucapan beliau tentang kematian dirinya. Sementara kita yang mempercayai kenabian beliau, meyakini setiap ucapannya, mempercayai kepastian petunjuk-petunjuknya, mengaku sangat mencintainya dan membanggakan dirinya sebagai umatnya, berapa banyak sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita amalkan? Sejauh manakah kita takut terhadap ancaman azab yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Setiap orang muslim seharusnya bercermin untuk introspeksi dan mengoreksi masing-masing diri kita sebelum ia membicarakan urusan orang lain. Dalam kitab Az-Zawir, Syekh Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah alaih menulis kisah Qarun bersama Fir'aun dan yang lainnya. Dia menulis bahwa orang yang malas melaksanakan sholat dibangkitkan bersama mereka. Karena kebanyakan orang yang malas melaksanakan sholat, dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang ada pada Qarun, Fir'aun dan yang lainnya. Jika seseorang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika seseorang melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, ia akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika dibangkitkan bersama Haman, jika seseorang melalaikan sholat karena jabatan dan hubungan pergaulan, ia akan dibangkitkan bersama Haman. Jika seseorang melalaikan sholat karena perdagangan, ia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Setelah ia dibangkitkan bersama-sama orang-orang tersebut, azab bagi mereka pun bersama. Sebagaimana yang diterangkan dalam beberapa hadis, meskipun kedudukan hadis tersebut masih diperbincangkan, tidak ada keraguan lagi bahwa azab terhadap iman, maka suatu saat ia pasti dibebaskan dari neraka jahanam. Sedangkan Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf akan selamanya berada di neraka. Tetapi kapan waktu keluar dari neraka jahanam bukan main-main, tidak diketahui berapa ribu tahun lamanya. Alhamdulillah, satu buah hadis ini terkait dengan mengumpulkan dosa mauzur adalah dosa besar, dan di hadis ke-6 ini kaitannya dengan cerita kisah tentang bagaimana kita menjaga sholat. Sholat kita kalau kita jaga akan menjadi cahaya kita, pembela dan penyelamat bagi kita pada hari kiamat. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menjaga sholat kita, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat. Bahkan pada hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Tentunya dengan kita menjaga sholat ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan tentunya rahmat bagi kita semua, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena baginda Rasulullah SAW di samping memberikan sabda-sabdanya terkait dengan sholat, juga menceritakan kisah-kisahnya. Bagaimana ketika kejadian Ubay bin Khalaf dengan bersumpah ingin membunuh Rasulullah SAW, dan baginda menanggapi, insya Allah aku yang akan membunuhmu, dan itu terjadi. Dan Ubay bin Khalaf itu sampai meyakini apa yang diucapkan baginda Rasulullah SAW bakal terjadi. Dan hikmah yang disampaikan di sini adalah seorang Ubay bin Khalaf saja percaya dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW, padahal dia kafir tulen, bahkan dia sama sekali ingin membunuh baginda Rasulullah. Nah, kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW sudah sepantasnya dan senantiasa terus bisa istiqomah mengikuti apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Tentunya ini merupakan suatu kewajiban kita sebagai umatnya, dan meyakini bahwa apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Dan tentunya sekali lagi ini merupakan bagian dari kami sebagai DKM Usul Al-Ikhlas secara istiqomah terus menyampaikan satu
mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini, baik itu perbuatan kita, sholat kita atau ibadah-ibadah yang lain, menjadi lebih baik. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.